Kalau Habaib Alawi itu tidak suka menipu, ya, tidak suka berbohong, tidak suka merusak agama Islam, ya termasuk tidak mensyirikkan Allah, ya, tidak melecehkan Rasulullah, ya jelas, tidak melecehkan a'immah madzhabul arba'ah, ya, dan imam-imam tasawuf sunni kita, ya. Berarti khodamnya itu malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Tapi ternyata faktanya tidak. Oh, berarti khodamnya itu bukan malaikat, tapi jin-jin fasik. Katanya ruhaniyah. Sekarang saya bukakan kitab Ghoyatul Qasdi wal Muradi, juz 1. Sudah kami sertakan di deskripsi. Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhunanna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya dimanapun berada di seluruh dunia. Salam ta'zim dari kami segenap tim yang ada di Surabaya untuk panjenengan semua. Salam hormat, saling mencintai dan menyayangi antara sesama saudara atau ukhuwah, persaudaraan antar sesama umat manusia, antar sesama umat Islam, antar sesama warga negara kita Indonesia. Semoga kita tetap rukun walaupun beda pilihannya. Hari ini kita menjalani sistem demokrasi dengan memilih para gubernur, wali kota dan bupati serentak. Semoga yang terpilih bisa menjaga amanahnya. Yang masih pro dengan Habaib Alawi atau muhibin dari kalangan mereka, semoga segera tersadarkan. Dan alhamdulillah, salam untuk warga Jakarta dan Jawa Barat sana. Insya Allah pemimpin atau kepala daerahnya sudah bukan dari dukungan Pak Alawi. Semoga saja walaupun begitu tetap kita bersaudara dalam perbedaan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika, tetap saling menghargai, menjaga ukhuwah basyariyah dan watoniyah. Kita jangan terlalu berlebihan, ya, jaga atau mengharapkan, menantikan program-program unggulan dari kepala daerah tersebut. Tidak perlu. Kita harus berusaha sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa atau kaum, ya, selagi kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Alias presiden gonta-ganti ping piro wae, ya. Kalau kita nggak mau berusaha, ya tetap koyok ini, istilahnya kan begitu. Oleh sebab itu, ngaji seperti malam hari ini adalah bagian daripada usaha untuk meningkatkan frekuensi, ya, kemampuan kita dalam beradaptasi dalam dunia 3 dimensi menuju ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi lainnya. Jadi ini untuk
disimak oleh semua, tidak hanya presiden, wakil presiden, ya sampai pengamen pun semua berhak untuk menerima informasi dari kita ini. Kita telah mengetahui bersama bahwa ada makhluk yang mendapatkan hukum taklif dua, yakni jin dan manusia. Kenapa Allah mendahulukan jin dulu baru manusia? Karena memang jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini karena memang jin sudah puluhan ribu tahun duluan diciptakan daripada kakek nenek moyang kita. Banul Jan pada masa lalu itu juga menempati dimensi tiga dimensi, tapi juga memiliki kemampuan untuk merubah diri keluar masuk dalam dimensi di atasnya. Nanti kita bahas. Oleh sebab itu di dalam 31 ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tasniyah yang menunjukkan kata dua. Rabbikuma, kalian berdua wahai jin dan manusia. Nikmat-nikmat apa dari Tuhan kalian berdua yang membuat kalian dusta mendustainya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin itu bermacam-macam golongannya. Ada lebih dari 70 suku bangsa. Sebelum ras manusia modern Nabi Adam menempati posisi menjadi khalifah di muka bumi, jin sudah terlebih dahulu menjadi khalifah, pengelola bumi ini. Peninggalannya banyak kita temukan. Ada peninggalan-peninggalan baik yang berupa batu menhir ya, atau yang ada di daerah Sulawesi, Poso, Palu, Sulawesi Tenggara, itu hampir sama seperti yang ada di negara-negara Oseania, Mikronesia. Sebelah timurnya Papua Nugini atau Papua New Guinea. Itu ada peninggalan-peninggalan batu yang berton-ton beratnya, yang pasti ya itu bukan buatan manusia min duriyati Adama, tapi min duriyati Bani Jani atau Banul Jan. Dulu sebelum listrik masuk desa, jin yang berasal dari kata jannah alias tertutup dari mata itu bisa berinteraksi dengan manusia leluasa, karena memang belum banyak frekuensi udara yang tersita oleh kepentingan manusia. Paling-paling cuma gelombang elektromagnetik radio saja, TV aja hitam putih ya. Itu pun kalau nggak ada antena tinggi ya nggak akan bisa menerima sinyalnya. Sehingga pada waktu itu di desa-desa di Jawa, Sumatera, Papua, Baruna, Celebes ya, sampai di mana-mana ya, bahkan di seluruh dunia. Belum banyak satelit yang mengudara, menguasai gelombang udara untuk hajat hidup manusia seperti sekarang ini. Bisa kita temui, dan saya bisa membuktikan sendiri. Dengan tanya sendiri orang-orang yang usia sekarang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau anak-anak milenial ya, itu apa itu khurafat malah. Apa itu cerita apa, kayak film. Iya benar itu. Kiai saya itu dulu waktu masih berada di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah ya, itu orang dulu kalau ngaji itu kan di musola atau masjid dan tidurnya itu di situ. Walaupun musola masjid tersebut tidak seperti pondok pesantren sekarang, tetapi semi pendidikan sama seperti di Madura itu kan begitu. Tidurnya di langgar atau di musola, di kompak kumpul semua, dan belum ada listrik. Paling stronging atau petromak itu, lampu petromak itu. Biasanya pakai obor atau lampu uplik. Itu masih sering ya, kalau nakal atau nggak menjaga kebersihan di masjid, musola itu tidur dipindah sama jin. Karena memang
ada jin, makhluk yang tertutup dari mata manusia biasa, yang sinyalnya perlu diilmiahkan dulu ya, itu bertugas atau senang ya, dengan tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, langgar, suro, diyah, dan lain-lainnya. Dan ada jin suku tertentu yang merapat ke tempat-tempat keramat, dan ada yang ke kuburan, atau bahkan ke pohon-pohonan, batu-batuan, ataupun juga tanah-tanah yang posisi tertentu, dan bahkan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh umat manusia lebih dari 40 hari tidak dirawat. Jin, suku jin, bangsa jin yang ada di Nusantara ini lebih tua dan lebih kompleks banyak daripada jin-jin yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu kenapa kok saya pernah mengutarakan teori out of Nusantara, bukan teori out of Afrika. Ya karena memang bisa dilacak. Peradaban manusia tertua itu berasal dari Nusantara, di bawah garis Khatulistiwa. Yang paling cocok itu ya di Indonesia sekarang ini. Kalau di Afrika, voodoo nggak terlalu kuat. Ya, jenis-jenis jinnya itu juga beda-beda. Lebih banyak yang ada di Indonesia. Ada pocong, ada genderuwo, ada gelundung pecengis. Yang namanya jin, entah itu korin atau jin asli, sebelum Islam datang ke Nusantara itu belum ada yang namanya makhluk yang bernama pocong. Ya karena memang dulu manusia yang meninggal dunia itu zaman Hindu ya banyak yang tidak dikuburkan, ada yang dibakar di ngaben, dan tidak ada yang namanya pocongan. Pocong itu identik dengan Islam. Di Amerika sana itu ya nggak ada yang namanya jin yang bernama pocong, ini pocong merah, ya pocong putih, ya pocong merah itu yang tua umurnya. Ada yang pocong hitam, hangus kebakar, ya, seperti itu. Dan hampir sulit ditemukan di daerah-daerah selain Nusantara yang namanya gelundung pecengis. Hanya kepala saja yang menggelundung, kayak kepala kelapa itu. Kelapa tapi jadi kepala. Gelundungnya kayak kelapa, tapi ketika menggoda, ngajak guyon sama umat manusia, jadinya kepala manusia. Itu berasal dari memori alam bawah sadar manusia yang direkam oleh alam semesta. Ketika kejadian yang melawan arus alamiah, ada pembunuhan seperti pemenggalan kepala pada zaman G30 SPKI sampai 2 tahun setelahnya. Kan banyak orang yang tertuduh ikut aliran Partai Komunis langsung ditangkap, dibelah di Gunung Gigir, Geger, ya, Bangkalan Beligo itu, di Lampung, truk-trukan manusia dibawa seperti hewan, dibelih, disembelih, ya, di mana-mana malam hari nyembelihnya, ya, gelundung itu. Akhirnya apa? Respon alam ini merekamnya sekaligus, lalu mempertontonkannya kepada manusia yang hidup setelahnya sampai puluhan tahun berikutnya. Nah ini apakah itu jin? Ya mungkin korin, gampangnya kan begitu ya. Wah itu setan, nggak ada manusia yang meninggal dunia, gentayangan itu nggak ada. Itu teorinya. Nah, kalau kita berbicara masalah ini ya dengan orang yang belum terbuka ya wawasannya, maka ya sulit menerima. Ayolah kita belajar bersama. Podo-podo orang ngerti ini, mungkin gitu loh. Jadi kita berbicara ilmiah, alamiah, bahwa secara teori memang manusia itu kalau meninggal dunia langsung diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Teorinya. Tapi prakteknya tidak seperti itu adanya. Karena apa? Manusia masih memiliki hutang. Hutang jangan kita artikan menjadi hutang keuangan saja, tapi juga hutang kesanggupan, hutang perbuatan. Allah tidak akan menerima roh, jiwa, nafas manusia yang meninggal dunia ketika dia masih menanggung. Tanggungannya apa? Masih ada keterikatan, keterkaitan, ketergantungan, ta'alukan. Ya, apalagi hutang-hutang itu. Sebelum ada yang menanggungnya, baik dari pihak keluarga, terdekatnya, ataupun orang lainnya. Kalau tidak ada ya, maka nyawanya, jiwanya, sukmonya masih bainas sama wal ard. Belum bisa diterima. Ya masih ada di sekitar kita. Tapi beda dimensinya. Kadang ini tidak korin lah ya. Jiwa atau nafas atau manusia itu dikunci di dalam satu tempat.
batu atau tumbuhan atau pohonan yang mana tidak bisa keluar dari lingkaran itu karena dosa-dosanya yang sangat besar. Misalkan Perdana Menteri Israel ya, nanti kalau mati ya sukmo jiwa nyawanya itu ya mungkin ditahan, tidak sampai diterima oleh Allah yang Maha Kuasa karena dosa-dosanya membunuh puluhan ribu orang dengan kebijakan perangnya itu. Tidak hanya itu penjahat perang ya, pembunuh bayaran ya, preman itu juga begitu. mohon maaf kulku nuhijaratan au hadida walaupun waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, tapi tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala karena masih punya hutang itu loh tadi. Jadi kita jangan sampai menganggap hutang itu uang saja, enggak. Hutang termasuk diantaranya ya wasiat belum dilaksanakan ya, terus warisan masih jadi rebutan, itu ya masih belum tenang mutmainnah di alam barzah. Oleh sebab itu kita penting ya untuk mengkaji secara keseluruhan. Jangan hanya mengkaji teori dalam kitab kuning saja, yang kitab kuning itu hanya berasal dari Timur Tengah atau Timur Jauh atau selain Nusantara. Kita pelajari dulu ya ada muhkamah yang ada, lalu kita temukan bersama. Nanti ketemunya di titik yang mana. Jadi dulu memang begitu. Tadi saya ceritakan guru saya itu pernah, teman-teman saya itu juga pernah di masjid itu dikencingi karena dia ngencing di masjid. Nah, dikencingi sama jin itu. Kadang dipindah ke sebelah sumur itu. Di Demak itu guru saya dipindah ke sebelahnya sumur. Di Demak dulu kan sulit air ya. Ya sampai sekarang kalau pas musim kemarau kan sulit air itu. Mungkin pas tidur di masjid atau musolanya enggak istinja, enggak cewek, kotor, akhirnya dipindah sama jinnya. Ini namanya jin Hizbullah namanya. Menurut guru saya itu, Hizbullah itu bahasa Arab ya. Ya, bahasa Jawanya ya tentarane Gusti Allah sing jaga masjid. Dan itu benar-benar ada. Kalau nggak percaya cobalah jenengan buktikan. Kalau ada pengurus masjid musola yang menggelapkan uang jamaah ya, uang amanah ya. Ya, jin Hizbullah ini tidak terima. Pasti lama-lama dia akan menderita sakit yang sulit diobati. Nah, jin ini juga protes ya, ada jin muslim, ada jin fasik, ada jin non muslim. Yang menjaga masjid itu ya campur-campur, tergantung. Tergantung. Oleh sebab itu kalau kita pas berada di masjid kok kadang-kadang ditemui makhluk yang wah itu malaikatnya belum tentu. Jin fasik juga bisa. Jin fasik itu juga bisa. Musola, masjid. Jadi kembali ke jenis suku dan bangsa jin yang ada di Nusantara ini lebih banyak variasinya, lebih tua usianya, dan bahkan yang masih hidup sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang itu masih ada di Nusantara ini. Jin biasa umurnya 10 kali lipat umur manusia. Misalkan manusia 100 tahun, jin bisa 1000 tahun, bahkan lebih ya. Dan jin itu juga mati. Setan sama jin itu beda. Setan itu karakter, sifat. Iblis itu bagian daripada suku bangsa jin. Izazil itu di bawahnya Ifrit. Suku bangsa jin yang paling memiliki power tinggi, besar itu adalah Ifrit. Kalau di kalangan Ba'alawi itu ya marga Asakov. Itu termasuk marga tertinggi di kalangan Ba'alawi. Asegaf. Nah, kalau bangsa jin ya Ifrit gitu loh. Ifrit. Ifrit. Oleh sebab itu ketika kita membahas masalah khodam, perewangan, bahasa Jawanya kan perewangan ya, yang membantu umat manusia, karena memang di dalam surat Al-Jin yang sudah saya bacakan tadi, itu memang dibukukan dalam satu surat yang namanya Jin, surat Jin, ayatnya jelas. Ada manusia yang minta bantuan kepada makhluk yang bernama jin itu. Tapi banyak yang menyesatkan umat manusia karena keteledorannya, karena tidak dibekali dengan keilmuan yang ada sesuai dengan tuntunannya. Akhirnya banyak yang diapusi, dibujui, dan disesatkannya. Sama seperti ketika kita bingung mencari duit untuk bayar utang, akhirnya buta mata, buta hati, buta pikiran, akhirnya naik pesugihan kan itu ya. Pesugihan itu kan MOU ya, kesanggupan perjanjian dengan bangsa jin. Lalu berhasil sesuai dengan janjinya. Apa? Saya bisa menikmati kekayaan ini sampai 1 turunan saja, sampai 3 turunan saja, sampai 7 turunan bisa atau enggaknya. Nah, ini tergantung perjanjian. Dan kekayaannya itu berupa apa? Apakah berupa emas, ya, apakah berupa properti, ya, bangunan atau tanah, kebun sawah, ya, atau berupa jabatan, tergantung. Jadi kalau kita
bingung ya, jangan minta bantuan ke jin ya, mohon bantuan kepada Allah Ta'ala gitu. Jin nanti yang muslim ikut membantu ya gak apa-apa, yang penting kita tidak memiliki perjanjian dengan mereka. Jangan sekali-kali berjanji dengan jin, karena jin itu sulit untuk ingkar janji. MOU sulit untuk dibatalkan. Nggak ada yang namanya tawar-menawar, itu nggak ada, sulit sekali. Ini kadang-kadang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha yang buta mata itu, karena rayuan harta tahta dan wanita yang akhirnya menghalalkan segala macam cara. Kadang-kadang mengorbankan anak buahnya, keluarganya, ditumbalkan. Itu apakah ada? Ada. Menurut teorinya nggak ada, hakikatnya nggak ada, tapi prakteknya iya, ada. Sama seperti hukum begini loh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali ikatan yang mengikat kalian dalam satu agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Itu kan begitu perintahnya. Tapi praktiknya kan enggak. Umat Islam sejak zaman Rasulullah meninggal itu sudah rebutan kekuasaan. Ada yang musyawarah di Darun Nadwa, ada yang ngurusi jasadnya Rasulullah, ya. Lalu diputuskanlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pihak pendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang enggak terima. Sampai sahabat Umar terbunuh, sahabat Kalau Utsman Pak terbunuh. Alawi Ya. itu tidak suka menipu. Seharusnya nggak terjadi, ya. Tapi itu Tidak suka berbohong. berbohong. Nyata terjadi. Tidak Jadi suka antara merusak praktek agama dan teori Islam. itu berbeda. Ya termasuk tidak mensyirikan Allah. Begitu ya. juga ketika tidak melecehkan setiap Rasulullah, umat ya, manusia jelas, yang tidak meninggal melecehkan dunia, itu a'immah, ruhnya, madzhab jiwa arba'ah, pasti ya, akan dan cuman kepada imam-imam Allah. tasawuf Iya, sunni itu kita, ya. teorinya. Berarti Prakteknya nggak kodamnya begitu, itu karena malaikat. Sebab Tatanazzalu alaihim keterikatan, tapi ternyata faktanya tidak. Oh berarti khodamnya itu sekarang bukan apa yang malaikat, dilakukan oleh para tapi Habib Alawi? jin fasik. Ini semakin mengerucut ke sini. Katanya Nanti kalau rohani. mau lebar, Sekarang saya bacakan bukakan kitabnya waktunya. Yatul Qasdi wal Muradi. Hampir 30 Susah menit ya. tuh, nggak Sudah kami terasa. sertakan di Deskripsi. Jadi, Jenengan bisa melihat semua, ada 488 halaman sebenarnya. Jenengan nanti bisa simak sendiri. Kita berbagi ilmu pengetahuan berdasarkan data referensinya sekalian. Dibuka halaman 55. Halaman 55. Ini kitab adalah karya dari Habib Muhammad bin Zain Smith. Leluhurnya Habib Bahar Smith katanya, Sumet. Lalu kayak Smith orang Belanda itu, Smith kayak orang Eropa itu. Smith kayak orang Turki itu. Yatul Qasdi wal Muradi kitabnya. Puncak dari maksud dan tujuan. Yatul Qasdi wal Muradi yang menerangkan tentang manakibnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ternyata Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta umur 4 tahun itu. Karena apa? Ini sering disampaikan oleh mursyid ya, Thariqah campuran ya, bukan Mu'tabarah An-Nahdiyah ya, tapi yang mencampur Ratib Al-Haddad di dalamnya. Nggak ada. Jatman itu yang asli loh, yang asli ya, bukan pegangannya LBY ya. Itu nggak ada Ratib Al-Haddad, itu nggak ada. Ratib Jailani oke, Ratib Arifai mungkin ada campuran itu ya. Tapi kalau Ratib Al-Haddad itu nggak ada, itu tambahan-tambahan belakangan ini saja. Barang siapa membaca Ratib Al-Haddad maka akan didampingi langsung oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ngapusi. Nggak ada itu. Yang datang adalah jin. Mungkin jin-jin fasiknya itu juga bisa. Tapi yang melakukan itu tuh merasa bahwa wah saya itu dampingi. Wah Habib Abdullah Al-Haddad itu datang, sampai ada kitab yang menerangkan khusus bahwa yang namanya mursyid itu pasti akan mikirkan murid sampai menjelang sakaratul mautnya. Jadi banyak yang sampai fanatik itu ingin menjelang sakaratul maut itu didampingi sama yang namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Bukan mengucapkan la ilaha illallah, maka akhiru kami la ilaha dakhalal jannah, tidak, tetapi kepengin ya didampingi. Ada yang fakih ilmu qodam lah, ada pengen didampingi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah, macam-macam. Ini thariqah apa? Ini bukan thariqah mu'tabarah. Ini thariqah yang ghairu mu'tabarah. Thariqah yang nyeleneh, aneh. Tidak usah diikuti. Oleh sebab itu, Ratib Al-Haddad itu tinggalkan saja. Kenapa saya kok sering menyampaikan itu? Karena saya punya dasar kitab pegangan mereka. Muridnya, keturunannya, bahkan klan-klannya. Selain dari klan Al-Haddad juga, Ba'alawi secara keseluruhannya. Yang mengatakan thariqah yang paling mu'tabar itu adalah thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Jangan diikuti. Ghayatul Qasdi wal Muradi. Manakibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Coba dengan buka halaman 55. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata,
Inna fi baldatil hajrain sulaha'u katsirun minal jinni wa qad ja'ana jama'atun minal jinni. Sesungguhnya di daerah Hajrain, Hajrain kan dekat Tarim itu yang dulu sempat ditinggali oleh keluarga Ba'alawi. Sulaha'u katsirun, ada orang-orang soleh yang banyak, ya. Sulaha itu kan solihun soleh, sulah jamak taksir. Katsirun yang banyak minal jinni, dari golongan jin. Jadi ada jin-jin soleh yang banyak di daerah, kalau di sini ya Surabaya gitu misalnya. Wa qad ja'ana jama'atun minal jinni, dan jamaah kumpulan rombongan dari jin itu mendatangi aku, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lamma dakhalnaha, ketika kami memasuki kota Hajrain. Wa talabu minna, dan mereka jamaah dari golongan jin tersebut meminta kepadaku ayyakhdimuna, supaya mereka melayani saya, melayani kami. Khodam-khodam, ngrewangi, perewangan, ngrewangi, melayani, disuruh membantu lah, pembantu ya. Fa'tadarna, maka kami beralasan minhum, minta alasan minhum, dari mereka kepada mereka. Wa qulna, dan kami berkata, innallaha qad sakhkhara lana al-insa, sesungguhnya Allah sudah menundukkan kami dari golongan manusia. Auqala ar-ruhaniyun, dari kalangan ruhaniyun. Ruhaniyun itu ya malaikat. Ada karobiyun, mukorobun itu, dan ruhaniyun. Ruhaniyun itu sejenis ya malaikat atau melekul atau dewa, kalau orang selain Islam itu dewa atau atman, jiwa yang suci yang berada di atas langit yang ke-7, dimensi ke-9. Ya, ini bahasa ilmiahnya seperti itu. Saya ini nggak perlu dengan kalian, saya itu sudah bisa menundukkan manusia. Sudah dilayani oleh manusia, dan juga atau auqala, atau berkata ruhaniyun, yakhdimunana, mereka melayani kami, fala nahtaju, maka kami tidak butuh ila khidmatikum, atas pelayanan kalian, au nahwi hadza, atau seperti apa yang ditulis di dalam ucapannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Diteruskan, waqad sami'tu an sayyidi radhiyallahu anhu, dan saya sudah mendengar dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa beliau berkata, innal malikal ahmar, sesungguhnya Malik al-Ahmar, ini golongan ras daripada jin. Malikal jin, yakni rajanya jin. Ja'ana, mendatangi kami, fi surati hirin, dalam bentuk kucing. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan nggak bisa melihat, masa ya bentuk kucing. Ya, mungkin perasaannya lah, perasaannya gitu. Fi surati hirin wa talaba minna al-khidmah, supaya kami ini mau dilayani oleh mereka. Saya mau dilayani oleh mereka. Merewangi. Fakulna lahu ma sabaqa, seperti apa yang telah terucap di atas tadi. Innallaha qad sakhkhara lana al-insa auqala ar-ruhaniyun yakhdimunana fala nahtaju ila khidmatikum. Jadi alasannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nggak mau dilayani karena sudah ditundukkan oleh Allah. Siapa yang ditundukkan oleh Allah untuk mereka? Ya untuk Habib Abdullah dan kawan-kawannya, dari kalangan umat manusia dan juga dari kalangan ruhaniyun. Mungkin ruhaniyun ini yang dimaksud adalah bisa juga kepinginnya itu malaikat, ruhaniin, karubiin, mukorobin itu. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan itu tidak seperti teori ini, ya berarti bukan malaikat ruhaniin. Mungkin juga maksud mereka itu ada hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia di antara mereka. Karena apa? Kalau kita lihat, orang-orang yang meninggal dunia di antara mereka itu ditempatkan di kuburan-kuburan tertentu. Kalau di Tarim, di Zambal, di Hajrain, di Aidit, ya di Ainat sana itu nggak terlalu mewah. Tapi kalau di Indonesia ini sangat mewah. Meninggal dunia itu malah dibuatkan kamar ya, ber-AC, berkipas, berlantai keramik, dihiasi bunga segar sepanjang tahun. Dan bahkan ditawafi kok. Dimintai keberkahan, ditabaruki kok. Dipasang besar fotonya itu. Ya, ini macam apa? Apakah itu ajaran Islam? No, nggak ada ajaran Islam seperti itu. Nah, berarti kalau kita melihat sifat terjang para Habib Ba'alawi itu berarti tidak mendapatkan pelayanan dari malaikat ruhaniyun. Justru dari makhluk jin fasik itu. Karena apa? Ya suka menipu, sombong, mengaku, aku ini cucu Nabi. Bahkan di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Muradi ini disalin juga oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidinnya itu ya begitu, sama. Sebaik-baik umat manusia di muka bumi ini adalah Ahlul Bait Nabi, dan sebaik-baiknya Ahlul Bait Nabi adalah Ahlul Ba'alawi.
Ada di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Muradi ini. Berarti kan kesombongan. Siapa yang melakukan kesombongan itu? Ya termasuk di antaranya pengikutnya iblis. Azazil itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berarti berasal dari jin-jin yang berhaluan kiri. Bukan jin muslim mukmin. Jin yang berhaluan komunis mungkin ya. Karena jin itu ada yang beragama ateis, ada yang tidak beragama ateis, ada yang beragama komunis, ada ateis, ada sosialis, ada yang agamis juga. Agamisnya itu ada yang Yahudi, ya Nasrani, ya Majusi, ada yang Muslim. Jadi tergantung di mana dia berada, jin-jin itu. Pada zaman Rasulullah sudah pernah juga ada perjanjian, bahkan Rasulullah itu juga disegani oleh makhluk dari bangsa jin yang berasal dari jin Tursina, ya. Jin yang berada di gunung yang pernah diuzlai oleh Nabi Musa ketika menerima Taurat yang pertama itu, gunung Tursina itu. Watini wazaituni waturi sinin, jinnya itu sampai jin al-akbar namanya, itu ya memiliki kecenderungan karena jin al-akbar ini pernah hidup pada masa Nabi Nuh di ribuan tahun dan beriman kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW juga beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi jelas di dalam kitab karya dari muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menyatakan begitu ya. Alasan kenapa tidak mau direwangi, dilayani, dibantu oleh jin itu karena mereka sudah merasa dilayani oleh umat manusia atau dari ruhaniin. Ruhaniin itu mungkin juga roh-roh manusia itu juga yang tidak kembali kepada Allah Yang Maha Kuasa, tersesat dari jalannya. Karena memang di alam barzah itu beda dimensi saja dengan kita. Orang yang berada di alam barzah itu kadang dikasih penglihatan oleh Allah di alam dunia kita manusia. Kita ini kan makhluk dimensi 3. Dimensi 3 itu sampai dengan dimensi ke-9 di atas langit yang ke-7 itu dimensi yang paling rendah itu tidak bisa mengakses dimensi di atasnya. Kalau dimensi di atasnya bisa mengakses dimensi di bawahnya otomatis. Jin dimensi 4, kita dimensi 3. Kita tidak mampu melihat jin dengan mata kepala lahiriah kita kecuali dalam frekuensi tertentu saja. Lah jin bisa melihat kita. Jin tidak mampu mendeteksi mandat dari ilahi tentang kematian seseorang. Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin nggak ngerti. Karena memang jin tidak mampu mengakses dimensi di atasnya. Tapi malaikat bisa. Orang yang meninggal dunia bisa mengakses kita. Tapi kita tidak mampu mengakses mereka. Ya itu tadi kecuali ada pengecualian. Kecuali kita berada di frekuensi khusus terendah. Sehingga bisa mengakses frekuensi dimensi tertinggi di atas kita. Sama seperti podo-podo motone, mata orang yang tidak memiliki dosa alias anak-anak kecil itu, atau yang katanya indigo itu bisa melihat apa-apa. Tapi kita yang sudah tua ini kayaknya banyak dosanya, nggak bisa melihat apa-apa. Matanya kuda, matanya anjing, serigala itu mampu melihat jin. Dan bahkan kadang-kadang ayam itu mampu telinganya mengakses suara orang yang disiksa di alam barzah dimensi 5. Tapi kita tidak mampu menerimanya karena banyak menumpuknya dosa kita. Oleh sebab itu, kembali kepada masalah apakah para habaib alawi itu khodamnya jin atau malaikat ruhaniun atau bagaimana? Menurut saya ya jin. Mungkin malah lebih ekstrim itu ya iblis itu. Dajjal itu khodamnya itu ya iblis. Kadang-kadang ya ifrit juga. Saya itu mendapat laporan ya dari kawan-kawan seperjuangan itu sampai di gua aku nggak bisa tidur berhari-hari. Sampai ketika acara itu ada jin dari Yaman itu. Seperti Aladin, jin hijau, buto hijau itu. Nah, ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu jelas tidak mencintai harta tahta dan wanita atau mau menipu orang, itu nggak mau. Itu kata malaikat benar itu. Ruhaniin saya percaya. Tapi kalau saya senang duit, ya apalagi menghalalkan segala macam aturan syar'i, berzina dengan istri orang, ya. Ya bagaimana? Nyabu, ya. Enggak karu-karuan. Apakah itu jin atau malaikat ruhaniin? Wah, ya jin jelas jin fasik itu. Jin kafir atau jin ateis enggak ngerti agama. Tapi dibuat satu casing seakan-akan manusia yang diikutinya itu seakan-akan agamis itu. Berjubah, berkopiah,
Kelihatan alim, ganti putih, nanti ganti imamah, ganti sorban. Casing, isinya sama. Oleh sebab itu bagi orang yang waspada bisa menilainya. Ya mohon maaf, saya itu nggak bisa menilai. Saya ini orang bodoh, cuma ngira-ngira saja. Hanya ngira-ngira saja. Karena apa? Buktinya seperti itu. Buktinya seperti itu. Oleh sebab itu, jangan dukung kepala daerah yang didukung oleh Ba'alawi. Jangan dukung amaliyah yang dilakukan oleh Ba'alawi. Saya tarik ke sini. Karena apa? Kalau amaliyah itu dilakukan oleh Ba'alawi dan kita ikut melakukan, maka kita mendukung khodam-khodam jin fasik bergentayangan, lalu akan masuk ke dalam diri kita. Ya mohon maaf, sekali lagi maafkan saya yang bodoh ini. Kok habaib Ba'alawi? Ketika sholawat wahidiyah pertama kali disiarkan ke seluruh Kediri pada waktu itu, Tulungagung, Trenggalek, Blitar ya. Itu sampai ada jaminan kok siapa yang melakukan wirid sholat wahidiyah ya Sayyidi ya Rasulullah selama 40 hari secara istiqomah. Ya, itu malam yang terakhir akan ditemu yang namanya Kanjeng Nabi. Itu bukan Kanjeng Nabi. Ya bisa juga seperti yang kami sampaikan seperti malam hari ini. Gitu. Sudah hampir 40 menit ya. Aduh. Ya inilah. Tapi jangan khawatir, kita masih terus akan mengaji dan kita tetap akan melanjutkan ya pengajian ini ila yaumil qiyamati ya, sampai saya mati. Saya mati ya, semoga saja panjang umur, sehat walafiat panjenengan semua juga begitu, dan orang-orang yang hasud minal jinnati wan nasi itu segera diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah yang Maha Rahmah. Kalau tidak mau diberi hidayah ya silahkan Allah yang memberikan hikmah kebijaksanaannya. Jadi kita ini hanya sekedar berusaha dan menyampaikan ini by data. Nanti tolong yang kontra dengan kami, ya dengan kita lihat kitab Ghoyatul Qasdi wal Muradi. Para kiai semua, santri-santri di pondok pesantren, buatlah sebagai bahsul masail, ya, dibahas semua. Uslub bahasanya mudah, Ghoyatul Qasdi wal Muradi ini. Nggak sesulit kitab Al-Jawahir, ya. Abu Ghiyah Mustadridin itu juga sulit sebenarnya. Ini paling mudah, ini bahasanya itu enak, uslubnya itu enak dipahami, gitu. Dengan nanti bisa memahami. Kalau butuh manuskripnya saya punya, Ghoyatul Qasdi wal Murad juga punya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi dengan panjenengan. Dimensi 3 itu saya di sini. Okay. Kalau jenengan melihat layar kaca video yang ada YouTube via ngaji bersama, ini saya berada di dimensi kedua. Bayangan saja, saya nggak mungkin bisa melompat dari layar HP panjenengan semua. Jadi walaupun begitu, tetap kecepatannya kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Ketika saya ngomong seperti ini kan nggak ada delay ya. Sebentar, tapi kan Mekah sana, Amerika, Kanada, Rusia, ya, Eropa, bagian Inggris Raya, Laut Mediterania, Italia, semua bisa mengakses, walaupun delaynya coba 1 detik atau 2 detik. Nah, ini namanya kecepatan cahaya, itu malaikat. Nur, jin, nar. Nur dan nar ini bisa kita kelola dengan baik, karena memang manusia itu perlu nar. Nar akhirnya menjadi nur. Jangan berlebihan, akan membakar nantinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kok busuk iki? Kok busuk iki? Hilang. Yang ada di nomor 3 tok ini. Hah? Ini durung mbok setting. Hilang ya? Mohon maaf nih. Nanti saya dimarahi. Nih, yang atas sendiri tadi itu ada Pak Banyu Biru, ada semua tadi saya melihat sekilas ya. Nih. Ini nomor 1 langsung Bu Eni Bawanti ini. Mohon maaf ya. 300.000 km per detik kecepatan cahaya yang sekarang diadopsi oleh kabel optik internet kita.
Nggih, amin. Ibu Mafaza Channel. Oh, Pak Ibu. Mafaza Channel. Seru nih, nggih, sangat seru seperti sepak bola. Nggih. Pak Jaya Wijaya. Kula nuwun Romo Kiai, monggo. Punten, apa bedanya mukjizat dengan karomat dan sihir? Jelaskan khodamnya. Matur kesuwun Romo Rahayu. Nggih, Pak Jaya Wijaya. Pak Jaya Wijaya ini termasuk ya tidak murni santri ya. Dia bukan abangan tapi campuran, mungkin penghayat atau aliran hakikat ya. Mukjizat itu tujuannya diturunkan oleh Allah yang Maha Rahmat untuk melemahkan lawan-lawan dan menunjukkan kebesarannya Allah Ta'ala. Melemahkan ajaza yu'jizu mukjizatan. Mukjizatan melemahkan baik yang berupa teori lawan musuh-musuhnya para nabi ataupun ilmu-ilmu kemampuan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya para nabi. Misalkan musuhnya Nabi Musa ya ahli sihir ya, maka Allah menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Musa melalui tongkatnya itu. Dan seterusnya sampai membelah bukan Laut Merah, enggak. Nabi Musa itu bukan menyeberangi Laut Merah, enggak. Laut dangkal, terusan Suez. Karena Nabi Musa itu tahu posisi laut ini pas kondisi pasang ataupun surutnya. Karena dulu pernah lari dari Mesir ya menuju ke daerah Paran atau perbukitan, bertemu dengan Nabi Syuaib dan akhirnya menikah menjadi penggembala itu. Jadi mukjizat itu di atasnya karomat atau keramat, bahasa Arabnya karomah. Karomah itu tujuannya Allah untuk memuliakan kekasihnya. Karomah ada yang karomah versi lama dan ada karomah versi baru. Kalau karomah sekarang dibuktikan seperti karomah dulu itu akan dinilai oleh manusia zaman milenial, zilenial sekarang ini tuh ilmu sihir, nggak cocok. Jadi karomah itu mengikuti keadaan, tidak karomah sesuai dengan standar zaman auliaillah dulu. Kalau karomah sekarang ya mungkin ada umat manusia yang diberi hidayah oleh Allah, ya kekayaan yang melimpah tapi digunakan untuk bermanfaat terhadap sesamanya, atau memiliki ilmu yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu namanya karomah. Lah sihir itu artinya adalah menutup akal sehat manusia. Sihir macam-macam, bisa berupa ucapan ataupun perbuatan, ataupun bahkan pandangan. Ain itu bagian daripada sihir, termasuk pandangan mata. Oleh sebab itu kalau ketemu ahli hipnoterapi, ahli gendam, ya itu jangan pandang kedua matanya. Atau ketika digerakkan tangannya menyentuh dada atau jantung hati kita, itu kita harus menolaknya. Menolak dengan cara saya tidak bisa digendam, ditundukkan. Misalkan saya ketemu dengan Habib Umar bin Hafid, misalkan Habib Ali Al-Jufri misalkan ya, saya nggak akan mau mencium tangannya. Karena apa? Bukan karena kesombongan, karena pengetahuan yang ada bahwa beliau berdua ini bukan auliaillahi ta'ala. Banyak melakukan action ya yang tidak sesuai ya dengan standar karomah. Ini namanya sihir. Inna minal bayani la sihron, juga termasuk pidato-pidato Habaib Alawi yang mengatakan bermacam-macam yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan akal sehat kita. Itu juga termasuk bagian daripada sihir. Sihir. Nah kalau sulapan itu bisa trik, intrik, kecepatan tangan. Ya. Kadang juga dengan khodam jin itu juga bisa. Nggih. Jelaskan khodamnya ya, khodamnya tergantung orangnya, nggih, Pak Jaya Wijaya. Kalau orangnya saleh, benar-benar tulus, ikhlas, ucapannya sesuai dengan perbuatannya, ya berarti kemungkinan juga rohaniin. Bisa juga masuk dalam kategori maunah, bukan karomah, di bawahnya wali, kiai, orang-orang saleh itu maunah. Tapi kalau orang-orang fasik ya sihir, khodamnya bisa jin-jin fasik itu. Matur kesuwun wae sami-sami. Pak Sutri WK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini tanda-tanda Dajjal keluar? Dulu pernah diceritain sama Ustadz di kampung. Kalau Dajjal sudah keluar, sekelas kiai besar pun akan terpengaruh Dajjal. Apalagi yang imamnya kurang. Dajjal itu jangan dipahami hanya satu.
seperti cerita-cerita masa lalu bahwa Dajjal itu matanya cuma satu di tengah, badannya tinggi besar, setinggi langit, sedalam lautan misalkan. Itu cerita dulu. Kita kembali ke hadis Nabi, tidak akan datang hari kiamat. La taqumus saa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Dajjal itu jumlahnya banyak, hampir mendekati 30 jenis. Berarti juga bisa individu perorangan atau organisasi jamaah klan. Bisa sebuah negara besar seperti Amerika misalkan, seperti Vatikan misalkan, seperti Italia, Roma misalkan. Ya bisa juga. Karena bentuknya itu macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Bisa 27 macam. Bahkan setiap abad itu ada Dajjal-Dajjal. Dajjal pada masa Nabi Musa ya Musa As-Samiri. Pada masa Nabi Isa ya Dajjalnya adalah Yudas Iskariot misalkan, atau Paulus setelahnya. Pada zaman Kanjeng Nabi ya Musailimah Al-Kadzab. Ya. Bisa juga Abdullah bin Sabah. Ya bisa juga. Bahkan yang meninggal dulu seorang tokoh dari India itu namanya Sai Baba itu juga bisa Dajjal. Ya dengan mengeluarkan kayak karomah, mukjizat, sulapan, trik dan intrik. Kalau di Indonesia ya bisa juga. Ya penggandaan uangnya ya bisa Dajjal. Menipu kan? Siapa yang menaruh uang 1 juta akan dilipat gandakan menjadi 1 miliar. Oh, semua orang mehek-mehek, terkikuk-kikuk, tunduk takluk, ya. Itu juga Dajjal, gitu loh. Mohon maaf nih, duriahnya Kanjeng Dimas taat pribadi, Akhinal Karim, ya. Sampai itu termasuk ya Dajjal, dan menanggung dosa yang sangat besar. Tidak hanya itu, kabar-kabari yang menipu-menipu itu juga begitu. Oleh sebab itu, ketika kita memahami dan membaca, meresapi kitab karya ulama dari Kediri, ya kitab Fafiru Ilallah yang pernah saya sampaikan, ya. Dajjal itu pertama kali keluarnya nggak ngaku Gusti Allah, enggak. Dia ngaku orang saleh biasa, lalu mengaku wali, lalu nanti mengaku sebagai nabi. Saya mampu menyafaati. Kalau biarpun kalian itu pembunuh, penzina, pelaku dosa, tetap akan masuk surga asalkan mencintai saya Ahlul Bait Nabi. Siapa Ahlul Nabi? Ya pernah Habib. Ya saya. Dajjal itu pembohong, pendusta. Kembalikan ke akar bahasanya, etimologi lugawinya. Dajjal. Jadi benar. Lalu yang paling mentok itu anallah. Kemarin yang kita bahas itu, ya kan? Hal Muhammad bin Ali huwallah, qala na'am anallah. Wa kharra maghsyian alaihi. Ngaku Gusti Allah. Ngaku Gusti Allah. Bener kan? Dikira nggak mungkin. Nah, itu hanya satu hat. Mesti ada yang bantah. Satu hat itu bentuknya kayak apa? Saya memiliki kitab karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggak ada yang namanya saya Allah itu dalam bahasa wali kelas tinggi, dalam kondisi majzubi, nggak ada itu kata-kata itu. Walaupun sudah level tertinggi, dalam tingkatan wali, nggak bisa. Anallah, saya Allah. Kalau saya Siti Jenar itu ana al-haq, al-halaj ana al-haq. Lah kalau Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu langsung ya, anallah, saya ini Allah. Loh, kok wani? Nah, itu Dajjal. lah. Ya benar nih Pak Supri WK, ya itu. Dicari lagi kemana? Kemana lagi dicari? Ya buktinya ulama-ulama kiai-kiai besar aja kepincut dengan Dajjal kok. Kecuali yang waspada. Sa bejo bejani wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Eling lan waspada. Itu cara menangkalnya, lho. Eling lan waspada, zikrullah. Zikir marang Allah. Oh, dia hanya sekedar teori sering maca Quran lah itu hanya di mulut saja, belum tentu. Zikir hanya di mulut saja, enggak meresapi, menjiwai isinya. Membuktikan dalam sepak terjang kehidupannya, mudah dikibuli. Mudah dikibuli, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ayolah waspada para kiai. Siapa yang telah menundukkan kalian itu? Berikutnya Mas Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pilkada di daerah panjenengan? Amankah? Siapa yang menang, Yai? Gimana cara bedakan jin dan roh manusia? Makasih, Yai. Waalaikumsalam Mas Anom. Ini termasuk politik tapi sudah kadung terjadi, ya. Saya sudah nyoblos, ini buktinya, ya. Nah, ini nyoblos ini. Nah, tapi alhamdulillah pilihan saya jadi. Pilihan saya itu jadi. Walaupun wali kotanya itu saya kurang mendukung karena waktu acara PWI LS Surabaya Jawa Timur itu digagalkan. Karena apa? Ya mohon maaf.
Mohon maaf, nanti ada alasannya. Saya tahu alasannya karena masih senang Ba'alawi. Belum ngerti tentang ilmu nasab ini, kajian-kajian ini. Nanti insya Allah beliau menonton kok. Nggih, nonton saya ini. Dan alhamdulillah respon dari UIN Wali Songo akan menggelar dan menyampaikan klarifikasi atas permintaan saya kemarin itu. UIN Wali Songo harus turut serta bertanggung jawab terhadap dirubahnya silsilah makam Mbah Marwoto Sunan Muria dan dikemanakan batu nisannya. Harus terus tetap bertanggung jawab dan akhirnya berkumpullah para profesor dan doktor kemarin. Nanti akan membuat klarifikasi dan saya akan mendengarnya. Tapi masih ada yang membantah dari pihak LPPM dan ahli sejarah sana yang menurut teori Sunan Muria bin Osman Haji Mondoliko Jeporo itu lebih tua. Gak ada, ayo kita adu data dengan kami. Gak ada itu. Itu sama dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir bahwa Said Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus itu bin Said Rahmat Sunan Ngampel. Gak ada itu. Gak ada. Mohon maaf, ayo kita siapkan data kok. Kita sudah siapkan data. Oleh sebab itu saya sangat menghindari perselisihan di antara warga negeri ini sendiri. Masalah Wali Songo nanti ke Sultan Badarudin itu Minduryati Sunan Giri atau apa, saya masih menghindari ini. Biarkan dicari sendiri oleh seluruh anak bangsa ini. Tapi kalau untuk urusan Ba'alawi itu jelas urusan saya. UIN Wali Songo gak akan mampu. Karena gak punya datanya. Kalau menuju ke Allah, misalkan mulai dari Muhammad Shoki Mirbat, Ali Kholik Kisam sampai ke atas, itu urusan saya. Tidak sombong saya. Tidak sombong. Tapi percaya diri. Karena berdasarkan referensi. Mas Hanon begitu. Siapa yang menang, Yai? Semenang pilihan saya untuk gubernurnya. Karena apa? Gubernurnya itu, ya mohon maaf, ini kan ya nggak usah tak sampaikan lah. Nggak usah tak sampaikan lah. Pokoknya dulu itu ada program satu-satunya di Indonesia, Surabaya, yang menjalankan program amanat Undang-Undang Dasar 45. Setiap fakir miskin, anak-anak telantar, orang-orang cacat itu dipelihara oleh negara. Siapa yang mengusulkan itu? Bu Risma. Hah? Bu Risma kalah tak? Kofifa menang. Ya di mana? Jamnya, ya sebelah pokoknya itu nanti pelah tambah gak karu-karuan, nanti dengarkan saja pokoknya sementara tadi 1 jam yang lalu pilihan saya itu menang. 58%. Iya, yang menang yang mana Bu nggak ngerti. Pokok dua yang menang, ya bodoh KB. Ya, Mbak Lulu juga ya pernah ketemu dengan saya juga. Ya, siapa yang menang ya? Wis buah pokoknya. Cara bedakan jin dan roh manusia. Ada roh manusia, sebenarnya masalah roh ini, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Rasulullah saja itu dikasih pengetahuan oleh Allah tentang roh itu cuma sedikit. Hanya Allah yang mengetahui tentang roh itu. Cuma kita dikasih ancer-ancer, diantaranya ada kitab yang bernama kitab Ar-Ruh. Dalam teori kitab-kitab Islami, kitab kuning kita, ketika membahas sesuatu itu dengan bahasanya terlalu jelimet, bertele-tele, nggak praktis gitu loh. Sehingga kalah dengan teknologi terkini. Roh itu apa? Gini aja, roh itu ya aplikasi antara roh, nyawa, dan roh itu jiwa, nyawa, dan badan. Ini hardware ini adalah badaniyah kita. Bentuknya ini, ada casing, ada layar kaca, ada kamera. Ini hardware atau badaniyah kita. Lah, aplikasi di dalamnya ini namanya roh. Roh sama nyawa itu beda. Oleh sebab itu, nafas itu dibagi-bagi. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul macam-macam. Nah, itu terlalu rumit, terlalu jelimet gitu loh. Sulit dipahami. Ya, yang gampang ini, kita terdiri dari 3 elemen. Badaniyah, ya, ruhaniyah atau nafsiyah, dan nyawa yang menghidupkan kita, baterainya ini. Ini nyawa kita. Baterainya ini nyawa kita. Lah, isi aplikasi ini jiwa kita. Yang bertanggung jawab, HP ini bisa digunakan itu gara-gara aplikasi HP ini. Kalau komputer ya Linux sama Windows-nya. Ini. Lah, aplikasi ini terus update setiap saat, sama dengan ilmu dan pengetahuan kita. Jiwa kita itu juga update. Apakah jiwanya jiwa rendah kualitasnya atau lebih tinggi di atasnya, terus meningkat setiap saat, setiap tahunnya ya, setiap umurnya bertambah. Lah, ini ketika baterai ini mati atau HP ini mati,
maka jiwanya masih hidup. Jiwanya masih hidup. Suatu saat kalau dihidupkan tetap masih ada data yang ada. Manusia juga begitu. Manusia ini mati. Jasadnya ada yang dibakar ngaben, kremasi. Ada yang dimakan sama cacing, tanah, hewan buas, dan lain-lainnya. Hilang tak berbekas ya. Tapi jiwanya masih hidup. Aplikasinya ini masih hidup. Ini namanya ruh, nafas, atau sukmo. Kalau orang-orang Hindu itu mengatakan ngatman atau atman jiwa. Sang Hyang Widiwasa, atman atau jiwa, karma pala, terus setelah karma pala itu apa? Bangkit ya, Punarbawa dan Moksa. Itu menurut ajaran Jawa kuno atau ajaran Hindu, Bali kuno, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lainnya. Jadi itu nggih. Untuk membedakan apakah jin atau roh itu sangat sulit. Kalau jin itu sama-sama dimensinya, rasanya itu beda. Ketika kita mau ditemui oleh jin, itu ada perasaan suasana dimensi yang berbeda dari sebelumnya. Hawanya, tempatnya sama, cuma kondisi di sekitar kita itu beda. Rondo merinding, lah itu pancingan. Jenengan meresponnya atau tidak? Kalau tidak merespon, nggak jadi mereka nampak. Itu jin. Lah, kalau roh manusia itu sulit mengaksesnya. Dalam kondisi kita masih normal, sering tidur, makan banyak, kenyang, yang sulit untuk ketemu. Gitu. Lah, kalau yang menemui kita di hutan-hutan ada pocongan, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada peri perayangan, ada yang di Kalimantan itu kuyang, ya, dan macam atau leak dan lain sebagainya, itu bagaimana? Itu jelas jin. Jin. Kadang-kadang jin itu juga memperdaya roh manusia yang tersesat dari jalan Tuhannya, diperdaya, dibuat mainan sebagai khodamnya. Itu juga ada. Sama seperti ketika manusia yang meninggal dunia dalam kondisi memiliki perjanjian dengan jin, pesugihan, itu matinya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang, tidak dengan keroncalan, saudara ini. Iya, teorinya. Prakteknya, jiwanya, dan bahkan raganya, itu sihir ketika ditanam di kuburan, kadang-kadang sak jasadnya dibawa oleh jinnya itu di alam dimensi 3. Di markasnya lantai pantai selatan, di Gunung Kawi misalkan, di Gunung Alas Purwo misalkan, di Alas Mentau dulu ya, sekarang di daerah Madiun itu ya, Ketonggo misalkan, di pantai-pantai, diletak di markas-markas pusat sentralnya jin-jin itu. Misalkan tuyul ya di mana, Ngetos misalkan Klaten sana, atau mungkin tuyul di daerah Surawiti Gresik sana mungkin bisa, atau mungkin celeng kresek di daerah Situbondo Bondowoso sana misalkan ya. Itu bisa juga hal-hal seperti itu. Wah, nggak ada, itu ngawur, itu ya ini namanya teori ya. Masalah kebenarannya sama-sama tidak tahu, tapi saya berdasarkan pengetahuan yang ada di dalam buku-buku, kitab-kitab yang saya pelajari, itu aja, dan tidak melanggar tuntunan dari Quran, hadis, dan ijma' qiyas secara umum itu. Alasannya seperti itulah. Bagi para santri yang belum mendengar ini, ya silahkan cari-cari informasi lagi. Ini namanya keran kami buka, silahkan digunakan untuk apa. Itu. Jadi tidak ada yang namanya ilmu mentok, itu nggak ada. Gih, begitu, gih. Mana tadi? Mas Anom, gih. Gitu Mas Anom sementara, gih. Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos. Asal mula khodam itu bagaimana? Matur suwun. Semoga Yai dan teman-teman yang mendukung perjuangan ini selalu diridhoi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, waalaikumsalam Pak Alex. Nggih. Khodam itu kan ya bahasa Arab. Bahasa Nusantara Indonesia Rayanya ya pelayan. Setiap manusia itu memiliki pelayan sebenarnya secara umum. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kalau sedang duduk itu berada di kiri kanan kita. Kalau sedang berjalan di depan dan belakang kita. Kalau sedang tidur di kaki dan kepala kita. Oleh sebab itu, kita ini kalau menurut orang-orang dulu itu otomatis memiliki penjaga. Ya, penjaga. Sejak kita lahir di dunia. Yang menjaga kita itu ada. Kalau menurut orang Arabnya ya malaikat gitu loh. Orang Jawa nggak pernah mengenal malaikat. Ya sedulur, papat, limo pancere awake dhewe itu. Jadi kalau ada getaran sejati, yaitu guru sejatinya. Dan bahkan ada aliran tertentu yang mengatakan bahwa pangeranmu sing katon wong tuamu loro iku. Terus sebab itu pesan Allah Ta'ala itu anis kurli wali wali dek.
bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tuamu itulah ya Tuhanmu dan malaikatmu. Barang siapa yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka Allah otomatis meridhoinya. Oleh sebab itu jangan sampai berani melawan orang tua dalam hal kebenaran loh ya. Jadi tolong, ini ajaran rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khotam itu secara umum begitu, masalah khotam itu. Masalah aktif dan tidaknya itu tergantung orangnya masing-masing. Bahasa yang mudah dipahami dengan pengetahuan terkini adalah apa ya? Wahyu atau pulung gitu aja. Pak Jokowi sekarang sudah tidak menjadi presiden. Berjalan kemana-mana, malaikatnya sudah gantian, beda. Sekarang pindah ke Pak Prabowo. Malaikatnya itu divisualisasikan dalam bentuk kedua pengawalnya ketika berpidato kiri kanan belakangnya itu. Sampingnya itu kan ada. Coba kalau Pak Presiden berpidato, kalau Kiai dikawal banser di belakangnya, Kiai Haji Madudin Usman itu kalau ceramah dikawal banser kiri kanannya itu. Kalau PWI ada Laskar Sabilillah itu, ya itu malaikatnya. Malaikatnya. Jadi malaikat itu, iya pas dalam kondisi resmi berdinas itu nggak mangan. Dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ya? Ya Watinpres itu juga ya malaikat, tapi bisa juga malaikat Harut Marut itu ya berkhianat sama aja. Malaikat itu ada yang turun derajat ya, malaikat Harut Marut menjadi Watinpres ini malah tambah berkhianat ya. Nah, mohon maaf. Jadi begitu, jadi secara umum seperti itu. Coba Pak Jokowi berjalan, ya masih ada pengawalnya mantan presiden itu, tapi tidak seaktif dulu. Nanti kalau berjalan kemana-mana ke luar negeri ya nggak standar kepresidenan kita. Jadi sama seperti itu, pulungnya berganti. Jangan ingat dulu pada waktu Pak Jokowi sedang menang yang kedua kali, Pak Prabowo diuyo-uyo, ya, mau dikasih hukum makar, ya, akhirnya kan ya nggak jadi ya. Karena itulah namanya pulung, itu bisa berganti. Pulung gubernur, pulung bupati, pulung wali kota, wahyu prabon, ya derajat, wahyu derajat. Kalau di desa ya kepala desa, lurah atau klebon. Gitu. Seperti itu. Nah, itu namanya khodam. Nah, cara mengaktifkan khodam itu ada ilmu fisika, kuantum terbaru. Tidak perlu ilmu metafisika. Ada ilmu fisika terbaru. Nanti kita bahas lagi, Pak Alex. Alhamdulillah. Bu Vina, assalamualaikum ya Indro ya. Waalaikumsalam. Derek nyimak ngos, ngangsu kawruh ngalap berkah sambil memantau kabin dan kibin. Sami-sami Bu Vina. Kang Brot, assalamualaikum ya Indro. Jakarta Barat hadir. Sejarah apa yang melatar belangi klan Balawi ini bercokol di Batavia? Hingga demo 212 berjilid-jilid menjadi alat mereka menguasai alam bawah sadar muslim di NKRI. Semuanya ini serba punya alasan hubud dunia. Roksukul li khotiatin. Kalau sudah berhubungan dengan cinta dunia, harta, tahta, wanita, itu menghalalkan segala macam cara. Muara dari segala keburukan yang ada di muka bumi ini, apalagi di Indonesia. Nah, di Batavia, ya dulu kan memang yang dibawa atau ada yang tidak dibawa atas keinginannya mereka karena mendengar bahwa di Nusantara, Hindia Timur, Belanda kita di sini ini sudah ada nenek moyangnya dulu dan akhirnya karena di sini berhasil maka berduyun-duyunlah dari sana ke sini. Tidak hanya pada waktu itu ada yang menolak katanya wah tidak dibawa Belanda, ada buktinya, saya punya kitabnya kok. Kalau ada yang mengatakan tidak dibawa Belanda itu enggak begitu. Apalagi kiai-kiai kita, sekelas kiai-kiai sepuh kita mengatakan Wali Songo itu dari Tarim. Naudzubillah ya. Zaman seperti ini nggak mau terbuka ya. Sampai mantep Kiai Haji terus Romli itu wali-wali kita Wali Songo itu dari Tarim Hadramaut sana. Kalau bodoh itu jangan diperlihatkan lah dulu. Malu-maluin. Al-khaya'u minal iman. Malu itu bagian daripada kesempurnaan iman. Kalau nggak ngerti lebih baik diam saja. Jangan memalukan pelatih. Wis tingkatan ulama ya. Kalau nggak ulama ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ngomong kayak gitu itu orang biasa ya ngomong, mohon maaf nih, nggak menyepelekan, nggak apa-apa karena nggak punya pengikut. Ya kalau sekelas kiai sering ceramah di mana-mana, ngomong kayak gitu, nggak punya dasar kitab buatan Belanda, buatan Balawi, aduh diikuti ajur jum. Kang Brot, assalamualaikum ya Indonesia, Jakarta Barat hadir sudah tadi. Maheswara di Kudus jika nasab Habib tidak mau mencuap dan kedudukan Sunan Ja'far Shadiq pasti akan diganti dengan Khol Kudus. Habib Ja'far Al-Kaf. Ja'far Shadiq dari Ja'far Al-Kaf. Makamnya saja dibuat punden di tanah kuburan umum. Habib tak tahu dosa. Pak Maheswara, semoga Kudus selamat
Semoga Kudus selamat. Ini sudah didekati dengan Habib Ja'far itu. Al-Kaf itu. Jangan percaya punya gondrong itu, jangan percaya. Percayalah kiai-kiai yang ada itu. Kecuali kiai-kiai Nusantara yang ada. Pak Dedi Andrian Kurniawan, siapa kodam mereka? Jin, fasik. Karena apa? Nggak mungkin malaikat rohaniin. Kalau rohaniah mungkin rohaniah manusia yang sudah meninggal dunia. Yang dikelola oleh mereka. Sampai ada keyakinan kok. Walaupun Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu sudah meninggal dunia, itu masih hidup selamanya kok. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Inti jawaban ketiganya itu, saya tidak bisa musnah, saya tidak bisa mati, saya tidak berada di bumi ini. Ya berarti ya setara dengan Tuhan. Ini. Jadi akhirnya bisa menjamin setiap keturunannya yang meninggal dunia itu sudah ada kafling di alam barzah. Itu jelas di surga, raudhah min riyadil jannah. Jadi saya pernah melihat langsung ucapan dari habaib sepuh ya, baik dalam ataupun luar negeri yang mengatakan berbuatlah apa saja di masa mudamu, tutuk no, ya, seenakmu. Nanti di akhirnya tetap husnul khotimah dan akan masuk jannah karena syafaahnya Rasulullah sampai dzurriyyah, sampai leluhur-leluhur kita yang menjaminnya. Saenake dhewe lho. Islam itu digawe saenake, dirusak dari dalam. Gawe aturan dhewe. Kalau merampok itu boleh, lebih baik daripada meminta. Ngomong ngono iku ceramah ya ana sing ngundang ya, heran. Pak Dedi Andrian Kurniawan, siapa kota mereka nggih? Pak Aziz dari Ningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menanggapi hujah Mukibin yang mengutip surat Said Mahdi Rojai itu karena jarak yang jauh dan yang jauh di mana mereka berhijrah sehingga informasinya tidak sampai ke para penulis kitab yang banyak di Iran atau di Irak. Ibnu Katsir itu mencatat semuanya. Kitab Muntaqilatut Thalibiyah itu perpindahan keturunan Ali bin Abi Thalib itu seluruhnya dicatat kok. Nggak mencatat itu bagaimana. Okay. Nah, itu menurut Mahdi Rojai saja, nggak kemana-mana. Yeah. Ada catatannya. Walaupun jarak informasi tidak seperti sekarang, dulu itu semua ada catatannya. Terbukukan kitab nasab sejak kitab nasab Quraisy, ya, Kitabul Mu'aqqabin, ya, Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, kitab karya dari Al-Ubaidili, ya, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Syajarah Al-Mubarakah, Umdatut Thalib, Ula, Usto Kubro, Sughra, Usto dan Kubro, Tuhfatut Thalib, ya, termasuk Nafah Al-Ambariyah, dan kitab-kitab yang lain itu semua ada mencatat seluruh perpindahan dari dzurriyyahnya Rasulullah SAW melalui Hasan dan Husain, dan juga keturunannya Ali bin Abi Thalib selain dari jalur Fatimiyah. Itu dicatat semua, nggak tersisa. Kok katanya karena jaraknya jauh, kelewatan kok 650 tahun. Nek gawe cerita itu ngarang-ngarangnya itu ketara banget gitu loh ya. Nggak dicatat oleh Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah, Madinah, Mekah, Husayyisah itu nggak ada catatannya itu. Padahal di Al-Bidayah wan Nihayah itu jelas terperinci mencatat semua pergerakan ya dari orang-orang penting, baik mulai dari Kufah, Baghdad, Madinah, Mekah, Mesir, Maroko, ya, sampai Suriah, sampai Yordan, semua dicatat semua, sampai Bukhara, Azerbaijan, Isfahan. Kalau sekarang sampai Pakistan, Afghanistan dicatat semua. Jadi jangan berandai-andai seperti itu. Nggak ada alasan seperti itu. Said Mahdi Rojai pun itu harus banyak belajar lagi. Walaupun iso ngarang kitab berbahasa Arab ya, tapi pas pidato kemarin ya bahasa Persia. Kita nggak bisa menyimak secara utuh nih. Jadi begitu nih. Dari Pak Aziz Indraningrat, penulis kitab yang banyak di Irak dan di Iran. Enggak, di Yaman itu juga ada sejarawan mulai dari Ibnu Samurah, ya, Al-Janadi, ya, Al-Ahdal, ya, termasuk juga pengarang kitab ya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi, terus Al-Barihi, ya, itu semua mencatat mulai dari abad ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada catatan dari kalangan Ba'alawi. Ini khusus untuk orang Yaman loh ya. Yaman dulu kan nggak terpecah utara selatan ya, sampai Oman, sampai Bahrain itu, sampai wilayahnya seperti
yang ada di Maps, Google Maps kita sekarang ini. Jadi tidak bisa berandai-andai seperti itu. Itu hanya asumsi saja seperti Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dibuka kitab Ba'alawi, semakin banyak cerita nyeleneh tentang leluhur mereka. Seharusnya MUI atau PBNU menelaah hal ini karena membahayakan akidah umat. Pak Roni Effendi, sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Mereka melakukan itu, berkeyakinan seperti itu karena ada dasar kitabnya. Melakukan keanehan-keanehan seperti itu karena alasan majdzub. Kalau sudah jadzab, majdzub, itu tidak ada hukumnya, sama dengan majnun. Orang gila itu kan nggak ada hukumnya. Orang gila membunuh orang, dan dia itu gangguan jiwa ya, nggak ada hukumannya. Masa orang gila di penjara? Kan nggak ada. Nggak taklif lah. Akhirnya seenaknya, majnun. Khilaf majnun. Ya hancur agama ini. Istri orang diembat. Ya, ajaran apa itu? Ajaran yang nggak jelas, jeluntrung asal-usulnya, dari mana? Tidak berasal dari Nabi kita yang mulia. Begitu. Tadi ada Pak Bani Biru ya. Mohon maaf ya, tadi ada Pak Bani Biru. Penulis tadi hilang. Mohon maaf ya, tak selani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada Pak Bani Biru. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Nuriyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, khodamnya Ba'alawi jin bersifat iblis. Nah ini Pak Bani Biru ini benar-benar meneliti dan menyeleksi ya. Karena jin juga ada yang bertakwa. Hizbullah itu nama pasukan jin yang menjaga tempat atau mimbar atau pengimaman setiap masjid. Nah, pernah ada memang Habib yang menilep dana masjid, lalu jin penjaga masjid yang berasal dari golongan atau klan Hizbullah, tentaranya Allah, itu nggak terima, sehingga dikasih penyakit yang sulit disembuhkan. Dideteksi oleh medis nggak ditemukan, tapi stroke dia. Lalu setelah diteliti ternyata hasilnya, ternyata banyak makan uang masjid, makan uang jamaah masjid, yang harusnya untuk membeli karpet masjid dan sarana prasarana lainnya malah dimakannya. Nah, untuk kepentingan pribadinya, tanpa alasan yang dibenarkan secukupnya. Akhirnya dikasih oleh Allah melalui jin muslim penjaga mimbar atau imaman mihrab masjid itu, yang akhirnya sakit. Ditambah non dindi dokter medis angkat tangan, ternyata ketemunya adalah dengan cara non medis. Setelah dideteksi ternyata nyambungnya di sini, ilmiah ternyata. Jadi jinnya ini, jin Hizbullah ini tidak salah. Karena apa? Untuk memberi pelajaran orang yang memakan harta jamaah, yang untuk kemaslahatan ummah di masjid tersebut. Cara kerja jin itu sebenarnya kan ya begini. Kadang-kadang itu jin khodam perewangan seorang dukun misalkan, mohon maaf ya. Kita tidak menjelekkan dukun. Dukun dengan tabib itu mirip-mirip, ya beda tipis ya. Tabib kalau bahasa Arabnya, kalau di sini ya dukun ya. Dukun itu ada yang soleh juga. Ya, dukun klinik misalkan ya. Lah ini yang dukun fasik saja. Yang khodamnya jin, memiliki jin, ingon-ingon jin sebanyak 10.000 misalkan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, termasuk Muhammad Syahir Mirbat itu ada kitabnya. Juga memelihara 120 rumah kampung jin. Diberi makan setiap hari. Itu ada, nanti saya bahas pada pertemuan yang lain. Lah, cara kerja jin, misalkan saya dukun misalkan nih. Saya ini dukun. Saya memiliki khodam jin 200 misalkan. Bagaimana supaya jin ini mencari makan buat saya, pasien buat saya. Jin ini akan lari ke daerah Lamongan sana. Saya memberitahu mimpi-mimpi atau dengan cara disakiti. Yang bisa menyembuhkan itu saya. Yang bisa menyembuhkan itu saya. Padahal ini perilakunya jin fasik ini. Bukan atas perintah saya, tetapi ini perilaku ijtihadnya jin ini sendiri. Saya harus mencarikan pasien bos saya. Ya saya ini, misalkan. Lalu, atau dikasih satu mimpi. Bahwa kamu ini bisa sembuh. Penyakitmu yang bertahun-tahun itu kalau kamu datang ke saya, misalkan. Ini jinnya ini yang membisiki. Itu juga pernah ada. Dan terbukti secara ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal-hal seperti itu. Tapi ada yang tabib atau kiai murni itu juga ada. Yang tanpa khodam jin itu, tapi akhirnya dengan izin Allah, dengan doa-doanya diijabahi oleh Allah Ta'ala, akhirnya bisa sembuh. Nah, orang yang hidup pada masa lalu itu tidak terlepas dari meminta bantuan ke unsur-unsur yang tidak masuk akal, alias klenik.
mistik. Karena apa? Zamannya yang berbeda. Jangan kita samakan zaman sekarang dengan zaman dulu. Wong zaman sekarang saja kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu juga tidak sama. Di daerah pedalaman mesti Madura, pelosok Banyuwangi, Jember, pelosok Lumajang itu masih kental dengan klenik. Ya, masih kental dengan klenik. Ya tidak hanya di Jember, di mana-mana di seluruh Indonesia dan bahkan di Kalimantan sana. Ya. Di Sulawesi, di Ternate, Tiduri, bahkan juga di Nusa Tenggara, Flores sana itu sama semua. Tergantung situasi dan kondisi lokasi. Jadi tidak semua sama seperti di perkotaan walaupun zamannya sudah internet seperti ini canggih ya, tapi tetap masih ada ya hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya itu tidak perlu, tetapi bagaimana lagi kadang-kadang manusia itu ya begitu, kalau sudah buntu ya main ke situ akhirnya. Begitu Pak Banyu Biru. Jadi ada jin yang namanya jin Hizbullah, tapi yang kodanya Balawi jin bersifat iblis. Berarti iblis itu sifat sama seperti setan. Syayatinal insi wal jinni wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi syaiton jamaknya itu syayatin. Berarti setan itu adalah sifat karakter yang melekat pada jin ataupun manusia. Manusia dan jin, manusia yang fasik perbuatannya buruk berarti setan. Manusia yang masuk ke dalam penjara itu adalah setan. Syaitonal insi. Lah, syaitonal jinni, ya ini manusia jin yang fasik, yang kafir, yang munafik, yang mungkin ateis, ya pelaku kriminal, yang akhirnya kerjasama antara setan jin dan manusia ini untuk menyesatkan umat di sekitarnya, ya umat manusia pada umumnya. Ya. Lah, kadang-kadang antara jin korin, ya dengan jin asli, nah ini kita sulit membedakan. Perlu kita bermeditasi, konsentrasi, zikir kepada ilahi kelas tinggi, baru bisa membedakan. Caranya kita pergi dari keramaian, menuju ke tempat yang sepi, yang gelap, sendirian. Lalu nanti baru bisa membuktikan, bisa komunikasi langsung dengan mereka di malam hari saja. Kalau siang hari kekuatan mereka berkurang, karena energinya kuat itu ketika matahari terbenam sampai matahari terbit, atau kalau pas adzan itu menghindar sementara akan kembali lagi. Tapi kalau siang hari itu semakin melemah. Melemahnya itu sama seperti ketika kita masuk ke dalam air, atau kalau ikan keluar dari air, tidak alamnya, tidak suasananya. Ngumpet tidur kalau malam, kalau siang tidur, kalau malam bergerilya. Sebab itu ada hadis Nabi ketika maghrib tiba, kunci, tutuplah pintu-pintu rumahmu, tutuplah makananmu, ya mungkin dari gangguan jin-jin itu. Ya. Jadi begitu sementara. Nah, kita akan lanjutkan kembali untuk membaca tulisan panjenengan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini langsung apa tetap teruskan? Teruskan Pak Roni Effendi, Pak Nazar 67. Assalamualaikum Pak Yai, derek ngos, semoga panjenengan sehat selalu berikan pencerahan. Amin, ya tersuun. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum Pak Yai, mau tanya, kapan Habib Rizik ditangkap? Kan sudah jelas dia mau mendirikan negara khilafah. Beliau belum pulang Bu Arfi Fadilah Semoga saja beliau sadar. Saya sebenarnya itu ya kepingin menyadarkan beliau kok. Zamannya sudah beda. Mbok yo ingatlah, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, waktunya sudah berakhir. Angan-angan untuk membuat negara khilafah itu sudah tidak perlu diterapkan di Indonesia. Khilafah di luar negeri sana itu banyak yang gagal, ya, banyak yang gagal, nggak sesuai khilafah seperti apa. Uang manusia semakin banyak, sekarang hampir 9 miliar, dulu itu manusia berapa? Umat Islam juga terpecah menjadi beberapa negara. Khilafah itu untuk internal saja, Jadi kita harus paham betul apa arti khilafah itu, khilafah Islamiyah, misalkan khilafah kalau secara umum ya. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua ini ya khalifah itu loh. Pemimpin, ya memimpin keluarga kita aja, khalifah terhadap keluarga kita saja. Enggak perlu kita sebarluaskan dalam bentuk negara. Silakan negara kita ini ya coraknya ya kita pertahankan bagi umat Islam untuk menjalankan syariah, enggak apa-apa terserah. Itu kalau umat agama lain tetap kita lindungi sebagai rahmatan lil alamin. Misi dan visi ajaran Islam melindungi semuanya. Bu Arfi Fadilah jam setengah Ya Allah, tulisan panjenengan masih banyak yang belum dibaca. Pak Joko Nur, Demak Siti, Bu Zain Zeta barang ini apapun
khodamnya para Habib itu terserah, asal jangan menganggap sama manusia itu sebagai khodam. Bu Setan memang mereka menganggap manusia di sekelilingnya itu sebagai ras kedua ketika jadi khodamnya yang melayani. Saya gini, angkuhnya luar biasa. Jadi ya itu mukibinnya itu. Jadi mukib ini berasal dari saudara-saudari kita sendiri, Bu Setan. Jangan mau lagi. Kalau saling bekerja sama, saling membantu, nggak apa-apa, sekedarnya. Kalau diperbudak, ya dianggap sebagai khodam seperti yang ada di dalam Ghayatul Qasd wal Murad halaman 55 tadi itu, ya jangan mau nggih. Pak akhir bismillah assalamualaikum Pak Yai dari ngaos mugi-mugi angsal barokah sami-sami jenengan punya barokah sama-sama nggih. Pak Rifangga mungkin kalau dongeng Habib-habib itu nggih. Ini enggak nutut Pak Harmohot, Pak Jai ini juga masih lama Pak Jai. Mohon maaf, semoga tulisan panjenengan setiap hurufnya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala dengan niat baik panjenengan dalam berjuang untuk intisarul ilmi, amar ma'ruf nahi anil mungkari malam hari ini. Mohon maaf jika masih belum terbaca semua, tetap akan kami baca lewat laptop saya, akan masih bisa kami lihat deh Pak Pribumi Nusantara semuanya. Closing statementnya adalah bahwa khodam, pelayan rewangan yang diterapkan untuk para Habib Ba'alawi yang ada di seluruh dunia ini, itu bukan khodam malaikat ruhaniin atau ruhaniyah. Buktinya mana? Sepak terjang mereka yang suka berhalusinasi dan tidak takut dosa menipu diri sendiri, menipu ilahi, menipu rasulillahi, dan menipu umat ini dengan doktrin-doktrin halunya ala Yahudi. Oleh sebab itu khodamnya adalah khodam jin fasik, mungkin jin komunis. Mohon maaf, ayahnya Habib Ali Al-Jufri itu, Abdurrahman Al-Jufri itu wakil presiden komunis Yaman Selatan. Jadi diusir nggak berani ke Yaman. Akhirnya Habib Ali Al-Jufri itu lari ke Uni Emirat Arab. Tapi kelahirannya itu Jeddah sebenarnya, Arab Saudi. Lahirnya di Jeddah. Tapi akhirnya sekarang penduduk asli UEA, Uni Emirat Arab. Jadi jangan percaya dengan omongan manis mereka. Lebih baik berguru lagi ke guru-guru ngaji setempat, kiai-kiai lokal Nusantara yang ada. Pondok-pondok pesantren juga mondokkan ke kiai-kiai yang benar-benar berkhodam malaikati. Ya alias ya dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya. Istikharah dulu lah. Istikharah dulu. Saya harus memondokkan anak saya kemana, di mana aja. Jadi khodamnya sesuai dengan Ghayatul Qasd wal Muradi itu ditawari oleh Malikul Ahmar yang berbentuk kucing, ya itu tadi dengan balasan jawaban dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah sudah menundukkan manusia buat saya, atau ruhaniyin buat saya. Nggak perlu saya perlu bantuan kalian mengkhodami, melayani, menjadi ngerewangi saya, nggak perlu seperti itu. Jadi nanti kita akan lanjut kembali. Semoga pertemuan kita malam hari ini sebentar tapi lama, manfaatnya sedikit tapi banyak maslahahnya. Mohon dimaafkan atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.